Oke, Nase Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 13 di buku IPS Topik tahun 2024 terbaru, revisian dari HRDK. Untuk bab 13 judulnya adalah Jumal Waldong. Nah gitu ya, Jumal itu apa Jumal? Kemarin kita sudah belajar mengenai ada Jumal, ya gitu ya, mengenai Itu tengah pekan, hari, maka diartikan adalah pekan ya, atau akhir akhir pekan. pekan. Betul, akhir pekan. Aduh, sorry, Yorobun. Kita artikan akhir pekan, kemudian di situ ada Waldong. Waldong itu apa artinya? Adalah aktivitas atau kegiatan ya. Boleh diartikan aktivitas atau kegiatan seperti itu. Jadi Jumal Waldong bisa diartikan aktivitas di akhir pekan atau kegiatan di akhir pekan. Begitu ya untuk judulnya. Kemudian kita tarik ke bawah ya Robun. Ada kalimat tanya, Irio ire mo hal goyo. Ada rumus real goyeyo artinya apa? Jadi kalau kita artikan Akan, betul akan, akan gitu ya. Kemudian hada. Hada itu apa artinya? Mela melakukan. melakukan. Kemudian kalimat tanya mu artinya Apa? apa? Kemudian di situ dilanjutkan irio ire. Berarti diartikan Pada hari Minggu. betul pada irio il hari Minggu. Jadi dia bertanya, pada hari Minggu Anda akan melakukan apa? Seperti itu ya Yorobun untuk penggabungannya. Oke, ini kalau kita artikan perkata seperti ini. Tata bahasa algoyeyo diartikan akan, kalimat tanya hada melakukan, kalimat hada melakukan, kemudian mu kalimat tanya diartikan apa. Silakan sambil ditulis, kemudian dilanjutkan katanya cingguago takkur cilgoyeyo. Berarti dari algoyeyo diartikan akan. Sini takbu cida maknanya adalah bermain. Tenis. Betul. Tenis meja ya rebun. Nah, seperti ini ya. Jadi taku cida yang cidanya itu diartikan bermain di sini ya atau melakukan lah seperti itu. Kan ada kata kerjanya ya untuk main tenis meja pakainya yang cida seperti karena bolanya kecil. Hago berarti diartikan deng dengan siapa? Cinggu. Cinggu berarti artinya teman. Seperti ini ya. Jadi kalau kita artikan gimana? Cingguago takure cilgoyo akan bermain tenis meja bersama dengan tem teman. Begitu ya. Kemudian di sini ada munbab tata bahasanya ya Rebun. Yaitu apa? Real goyeyo yang diartikan akan. Kan ada tiga ya, ges, elgeo dan elgoyo. Sebelumnya kita bahas yang elgoyeyo gitu. Kemudian yang sekarang kita masuk ke real goyeyo. Kemudian nanti ada lagi tambahnya itu mod. Ya, kalimat mod artinya apa? Mod itu kalimat sama sih bentuknya negatif ya Rebun. Kemudian ada owi atau kosakata. Kosakatanya apa? Tentang Jumal Waldong. Jumal Waldong tadi di atas sudah diartikan ya, maknanya adalah aktivitas di akhir pekan atau kegiatan di akhir pekan. Kemudian sang tewa gibun. Gibun itu apa? Perasaan. Wa diartikan dan seperti ini. Kemudian sang te itu apa artinya? Keadaan seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya kosakata tentang perasaan dan keadaan gitu. Oke, kemudian dilanjutkan ada munwawa jongbo. Jongbo itu artinya informasi, munwa itu budaya. Jadi budaya dan informasi. Bab 13 itu tentang apa? Hanggukine jengjo. Jengjo itu maknanya agama ya, Robun. Agama, kemudian hanggukin. Hanggukin maknanya ya agamanya orang Korea seperti itu ya. Agamanya Korea atau agama orang-orang Korea itu juga boleh sih. Intinya agama di Korea lah seperti itu. Oke, jadi di Korea itu nanti agamanya seperti apa ya nanti kita bahas lebih lanjut di bagian Munwawa Jongbo. Begitu ya. Kemudian ada Haksep Mokpyo, tujuan dari pembelajaran di bab 13 itu apa? Yakni Jumal Wangtonge Tehe Malsu Ita. Berarti Ita bisa seperti ini. Malhada seperti biasa ya, berbicara. Dehe, dehe itu artinya apa? Tentang apa? Waldong, Waldong itu kan aktivitas, Jumal itu akhir pekan, gitu ya. Jadi dia bisa mengatakan bisa berbicara tentang aktivitas di akhir pekan. Kemudian dilanjutkan, sang tena kibune tehe masu ita, sama ya.
Dehe masuk ita bisa berbicara tentang perasaan atau keadaan. Gibun tuh diartikan tadi perasaan. Kemudian inanya atau, sampai diartikan keadaan. Nah, seperti ini Yorobun untuk detailnya ya. Silakan bisa sambil ditulis. Sudah ditulis belum? Oke, kita coba lanjutkan ya Yorobun. Terlihat nggak layarnya sekarang? Suaranya jelas, layarnya yang putus-putus. Oh, oke, layarnya. Kalau sekarang gimana sekarang? Kayaknya enggak ya? Ada. Ada ya, baik. Kalau ada, kita coba lanjutkan. Lanjutannya di sini mengenai owi atau kosakata ya, Robun. Kosakata yang pertama yakni tentang jumal waldong. Tadi ya, aktivitas di akhir pekan. Jenisnya apa aja? Yang pertama ada undong, moim, kemudian jungjo, sengwa, sama hyusik. Undong dulu ya. Undong itu apa? Adalah Olahraga. raga, seperti ini ya, olahraga. Nah, untuk olahraga kosakatanya ada apa, Sam? Yang pertama adalah cukuwata. Cuku berarti apa? Bermain? Sepak bola. Iya, betul. Kata kerjanya hada ya. Kalau untuk cuku kata kerjanya adalah hada. Artinya melakukan. Di sini diartikan bermain sepak bola. Oke. Kemudian ada lagi helserel hada. Apa itu helserel? Apa ya Robun? Ada yang sudah menerjemahkan helserel? Kalau nggak salah aerobik atau apa gitu ya? Apa gimnastik ya? Lebih ke Kebugaran. gimnastik kalau nggak salah. Gimnastik. Jadi kayak kan bisa juga diartikan aerobik sih, kayak kegiatan kardio gitu loh. Ngebakar. Ini kan gambarnya orang sedang lari ya, berarti kan kardio dia. Hese, tapi bisa juga diartikan gimnastik, kayak kegiatan nge-gym kayak gitu loh. Kemudian takgurel cida. Nah, ini kan kalau ini kata kerjanya cida artinya bermain. Ya. Main apa? Main taku. Taku itu tenis meja. Nah, seperti ini. Ini pembedahannya dari kata kerjanya itu yang cida ya. Kenapa pakai cida? Karena bolanya kecil ya, Robun. Gitu ya. Oke, silakan sambil ditulis. Kemudian lanjutannya samping kanan ada moim. Moim itu diartikan pertemuan ya, Robun. Moim itu artinya pertemuan ya. Pertemuan di sini ada apa aja sih? Yang pertama adalah goyang sarame manada. Berarti gimana kalau kita artikan? Manada diartikan Bertemu. bertemu. Saram berarti diartikan orang. Kemudian goyang berarti di Kampung halaman. Kampung halaman. Betul. Jadi bertemu dengan orang-orang yang berada di kampung halaman. Begitu ya kalau dibahas detailnya. Oke, kemudian dilanjutkan goyang emsikil mokta. Ini goyang sama artinya kampung halaman. Emsik berarti makanan, mokta makan. Berarti gimana? Makan, makanan, kampung halaman. Jadi kan ada tuh biasanya di kampung halaman kan punya. Sorry ya Robun, ketarik ya. Aduh, kok jauh banget ini. Nah ini ya. Jadi dia mengatakan katanya memakan makanan yang dari kampung halaman. Astagfirullahaladzim. Kan nggak mau digeser ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang bawah, cinggu jibel bangmun nada. Berarti gimana? Bangmun, maknanya bangun. Bertemu. Berkunjung. Kunjung ya? Ya. Berkunjung seperti ini. Bangmun nada itu berkunjung ke rumah cinggu. Cinggu itu apa? Teman. Gini ya. Jadi dia berkunjung ke rumah teman. Seperti itu ya Robun. Oke, kemudian dilanjutkan ada lagi husik. Husik itu maknanya adalah istirahat. Oke, sama dengan yuga ya. Yuga juga sama istirahat. Swida itu juga istirahat. Kemudian ada lagi natjamel cada. Natjam itu maknanya tengah hari. Berarti kalau jada kan artinya tidur. Oke ya. Berarti kalau kita artikan apa? Natjamel cada. Tidur siang. Tidur siang. Tidur siang ya. Nat itu kan tengah hari maknanya. Siang hari kayak gitu. Kemudian ada lagi PC Bang Eso Gamer Hada. Gamer Hada berarti bermain main game. Eso PC Bang berarti di PC Bank. Ini ya gambarnya PC Bank. Ruang PC atau ruang warnet kayak gitu ya.
Ya, jadi bermain game di warung internet. Kemudian norebang eso norerel burida, menyanyikan nyanyian di tempat karaoke. Norebang itu makanya tempat karaoke. Nah, seperti ini. Norebang, tempat karaoke. Norerel burida berarti artinya bernyanyi. Begitu ya. Saya rasa Anda masih ingat ini ya Robun. Kemudian lagi Jungyo Sengwal. Sengwal itu kan artinya kegiatan, atau di sini diartikan aktivitas sama. Aktivitas apa? Jungyo, keagamaan. Nah, seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya aktivitas keagamaan ya Robun. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, ini kan ada dua ya. Kidorel hada, maknanya apa? Berdoa. Berdoa, betul. Kidorel hada, maknanya adalah berdoa. Kemudian yeburul derida, maknanya apa? Sembayang untuk agama Buddha. betul. Itu kan gambarnya patung Buddha ya, Yorobun. Makanya sini digunakan untuk sembahyang agama Buddha. Kemudian di sini ada lagi tempat-tempatnya ya. Yang pertama adalah Gyowi. Gyowi itu apa? Adalah Gereja. gereja, betul. Kemudian ada lagi Jol. Apa itu Jol? Kuil. Nah, Siwon gada berarti pergi ke Siwon. Apa itu Siwon? Adalah Masjid. Shawon ya, Siwon ya bacanya. Shawon apa itu? Masjid. Iya betul, Jongnabun masjid ya Robert. Oke, seperti ini. Silakan sambil ditulis ya. Kemudian di bawah ada lagi kosakata tambahan undongjang. Apa itu undongjang? Tempat olahraga. Tempat olahraga. Olahraga. Ada lagi helsejang. Berarti tempat gym. Iya betul. Kemudian takujang. Ini kan berarti taku sama artinya tenis meja. Berarti kalau takujang tempat tenis Meja. seperti ini Robun. Jadi kalau ada jang-jangnya itu maknanya adalah tempat. Itu saja sebetulnya. Kemudian kita lanjut di bawah ya. Di sini ada Grimel Bogo Bogiwa Gachi Dewaro Wanso Hasil. Sempurnakanlah percakapan yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah. Gambarnya apa? Sedang bermain sepak bola. Kita coba lihat kalimatnya. Undongjang에서 뭐해요? Anda melakukan apa? Muhe kan diartikan melakukan apa ya? Melakukan apa di undongjang, di tempat olahraga seperti ini. Anda melakukan apa di tempat olahraga? Jawabannya kan sini gambarnya sedang bermain sepak bola teman-teman. Jadi Jongnabun gimana? Sepak bola adalah cuku hada menjadi cukurel heo. Seperti itu ya perubahannya. Jadi di sini kan yang cuku hada berubah jadi cukurel heo. Kemudian lanjut, saya akan beri contoh satu di poin satu ini. Orangnya sedang najamel jada atau sedang tidur siang Yorobun ya. Nah, terus kalimatnya ji beso muheo. Apa yang Anda lakukan di dalam rumah? Gambarnya sedang tidur siang. Maka Jongnabun gimana? Menjadi Najamel Jayo. Yo, benar ini ya, Yorobun. Jongnabun Najamel Jayo. Maknanya apa? Tidur siang. Seperti itu ya. Nah, ini poin nomor 2, 3 dan 4. Silakan nanti teman-teman lihat kosakatanya di atas ada. Ya, tinggal dimasukin aja. Perubahannya nanti pakai yang ayo, oyo atau yang heyo. Mengikuti dari akhirannya ya. Saya rasa bisa dipahami ya untuk cara mengerjakannya. Kita lanjutkan ke bawah Yorobun. Ada bagian munbob atau tata bahasa. Ya, tata bahasa yang pertama bunyinya adalah real go yeyo. Kalau diartikan gimana? Kalau di kelas pemula kan kita artikan apa? Akan ya. Artinya itu akan atau bisa juga mungkin akan. Kalau di sini diberikan penjelasan detail ya. Dilampirkan pada kata kerja untuk menunjukkan rencana atau niat masa depan. Jadi bisa iya bisa tidak. Itu ya. Yang jelas untuk elgoyeyo itu diartikan akan ya Robo. Atau bisa juga biar lebih detail mungkin akan kayak gitu. Kayak gitu ya.
Nah, di sini bacimnya apa aja? Apabila akhiran daripada kata kerjanya itu konsonan, ya maka nanti pakainya yang el ini. El goyeyo. Contoh gini. Dari mokta makan kan diambil hanya moknya saja ya. Maka pakainya yang el goyo. Jadi dibacanya jadi mogel goyeyo. Artinya apa mogel goyeyo? Diartikan Akan makan. iya, akan moknya diartikan makan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita artikan maka menjadi akan makan seperti itu. Oke. Ini ya untuk jawabannya. Kemudian kalau yang akhiran daripada kata kerjanya itu vokal atau akhirannya real, maka nanti realnya dihilangkan terus pakainya yang real goyeyo. Jadi langsung real ya tanpa el. Ini kan el. Kalau ini real. Gada berubah menjadi gal goyeyo. Kalau kita artikan berarti akan pergi. Gada kan artinya pergi ya, Yorobun. Kemudian di sini ada tips ya, disampaikan bahwasanya jika subjeknya menggunakan orang pertama atau orang kedua, ia mengungkapkan rencana atau niat. Tetapi jika menggunakan orang ketiga, ia mengungkapkan tebakan atau spekulasi tentang suatu peristiwa. Di sini dimaksudkan bahwasanya yang membedakan antara el geo yang sebelumnya dengan real goyeyo adalah subjeknya. Itu ya. Kalau yang el geo sebelumnya itu kan untuk subjeknya orang pertama atau untuk saya. Kalau yang real goyeyo berarti digunakan subjeknya adalah untuk orang ketiga, digunakan untuk ngomongin orang lain. Begitu ya, contoh kalimatnya di sini. 부엉은 지금 회사에 있을 거예요. Nanti gimana? Mbak Puong, jigem kan artinya sekarang. Sekarang 회사에 있을 거예요. Akan gitu ya. Berada. Iskan artinya berada. Akan berada di kantor seperti itu. Jadi dia akan ngomongin orang lain ya, bukan ngomongin diri sendiri. Saya berarti diartikan di kantor atau di perusahaan seperti itu. Gini ya. Puongin 지금 saya 있을 거예요. Mbak Puong akan berada di di perusahaan seperti itu. Jadi ini kan masih berupa tebakan ya, Rubun. Akan belum terjadi. Ya, terus digunakan untuk ngomongin orang lain. Gitu ya, untuk yang el gue itu untuk ngomongin orang lain, orang ketiga bahasanya. Kita lanjut, ada contoh lagi. Papel mogel goyo. Berarti gimana? Saya Akan makan nasi. makan nasi. Di sini bisa digunakan untuk ngomongin diri sendiri bisa, tapi maknanya itu bukan bukan tebakan. Ya, tapi suatu tindakan kan. Saya akan makan nasi kayak gitu. Kalau yang ini kan berupa tebakan atau spekulasi kayak gitu. Gisuksaeso suil goyo. Saya akan istirahat di gisuksa asrama. Kemudian goyang emsigel mandel goyo. Saya akan membuat, mandel kan membuat ya. Emsik goyang berarti makanan khas kampung halaman. Begitu ya Yorobun. Saya rasa bisa dipahami ya. Garis besarnya adalah teman-teman memahami ges, el geo dan el goyo ketiganya diartikan akan. Begitu ya. Oke. Kita coba lanjutkan di poin nomor 1 untuk contoh ya. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Sama ya perintahnya. Contoh, 주말에 뭐 할 거예요? Apa yang akan Anda lakukan? Di sini ya. Apanya yang mu ya, Robun. Apa hal goyo diartikan akan, bukan apa ya. Salah. Akan ada melakukan gitu ya. Jadi Anda akan melakukan apa pada akhir pekan. Jumal kan akhir pekannya. Gisuksaeso gambarnya adalah belajar ya. Maka 정답은 gisuksaeso 한국어를 공부할 거예요. Berarti kalau kita artikan gimana? Akan terus 공부 ada Belajar tuh. bahasa Korea. Hanguko berarti diartikan bahasa Korea. Nah, di sini kan gisuksaeso berarti diartikan di asrama. Untuk keterangan tempatnya sudah dituliskan semua ini, Robun. Ya, ada yang belum sih. Ini ya. Nah, tinggal nanti diisi saja sama teman-teman ya. Poin nomor 1, saya akan beri contoh 1 sini kalimatnya. 저녁에 뭐 할 거예요?
Anda akan melakukan apa pada Jonyok? Jonyok itu apa? Ini adalah Malam hari. malam hari, betul. Pada malam hari Anda akan melakukan apa? Itu juga boleh diartikan dari situ dulu. Terus gambarnya adalah main game ini 여러분 ya, game을 hada. Maka 정답은 gimana? 휴게실에서. Nah, sini kan bermain game berarti Gamer 하고요. 하고예요. G Gimel hagoyeyo. hal 뭐예요? Halgoyeyo. oke halgo yo seperti ini bisa ya, dari gamel hada berubah menjadi gamel halgoyeyo. Oke, ini berarti di spasi ya di sini ya. Nah kayak gini loh, gamel halgoyo akan bermain game seperti itu ya, game hada. Oke, bisa ya Yorobun. Kalau yang akhirannya vokal kan tadi pakai yang real goyeyo langsung. Gitu ya. Tinggal nanti ditambahkan yang poin nomor 2, 3 dan 4 ini kan nonton film berarti Yongwar Boda. Kemudian Cumare Mohal Goyo. Huisikkel Hada, ini huisik ya, acara makan bersama seperti ini. Atau Jomshimel Mokta juga boleh ya. Ini kan bisa jadi ya bebas sih mau pakainya yang mana. Ini kan makan entah itu sama keluarga entah sama teman kantor ini. Kalau sama teman kantor namanya huisikal hada. Ya makan bareng. Kalau yang makan dengan keluarga berarti jomsimal mokta jomsim apa? Jonyogel mokta lah, makan malam itu juga boleh. Ini yang takbu ya. Tadi yang main tenis. Lanjutannya nomor 2, ini kita beri contoh lagi. Contohnya ini kan ada gambar ya, hari Minggu. Hari Minggu tuh dia bertemu dengan teman Yorobun. Maka kalimatnya gimana? Irio ire mo hal goyo. Ini kan yang bagian di rumpang itu yang bagian harinya Yorobun. Irio ire mo hal goyo. Anda akan melakukan apa pada hari Minggu? Ya, hari Minggu sesuai dengan yang ini. Terus gambarnya bertemu dengan teman. Maka goyang saramderen manal goyo akan bertemu dengan teman kampung halaman. Goyang saramderen artinya adalah kerabat dari kampung halaman atau teman di kampung halaman, begitu ya. Yang nomor 2 satu. Contoh 1 kita akan coba jawab Yorobun. Kalimatnya gimana? Berarti harinya hari apa itu? Selasa. Ya, seperti ini. Yoil mo hal goyeyo. Dia bertanya, pada hari Selasa Anda akan melakukan apa? Jengdapun gimana Yorobun? Orangnya sedang congso hada. Maka jengdapun gimana? Cinggurel congso hal 할고예요. oh bukan cinggurel ya, tapi cingguhago Congsoro pokoknya bawah apa samping ya. Congsoro hal. Nanti kalau tulisannya salah di itu ya diperbaiki ya. Halgo Sam, ya. samping 정수. Nah, ini ya. Yang bawahnya Yang cu pakai obo. Oke, saya ubah dulu ya. Congso seperti ini ya. Congso Yes, kayak gini ya. Oke, saya agak lupa soalnya ya Robun. Kadang kalau baca sih paham artinya, cuman kalau buat nulisin kadang lupa ya. Kayaknya bawah apa samping. Kurang lebih seperti ini sih untuk contoh yang nomor 1 ya. Ide mu hal goyo pada hari Selasa. Anda akan melakukan apa? Cingguago congsoro hal goyo. Akan membersihkan ya, akan bersih-bersih dengan teman seperti itu. Untuk tambahan ini ya bebas sih mau seperti apa, nanti ngikutin aja terserah teman-teman ya. Kayak nomor 2 dan 3 silakan nanti dikerjakan seperti itu. Sudah ditulis belum untuk contohnya Yorobun? Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah. Ada Dewa Il ya, percakapan pertama, mohon ditunggu. Saya akan coba putarkan. 니찬한 씨는 주말에
뭐 할 거예요? 저는 태국 식당에 가서 고향 음식을 먹을 거예요. 다린두 씨는 주말에 뭐 할 거예요? 저는 친구를 만날 거예요. 친구하고 탁구를 칠 거예요. 다린두 씨, 그럼 주말 잘 보내세요. Oke, seperti itu ya. 니찬한 percakapannya. 씨도요. Oh, belum selesai. Nachanan Shidoyo yang terakhir ya, Robun. Kita coba bahas antara Mas Darindu. Darindu itu nama orang ya, Mas cowok tadi ya, Robun. Nah, Mas Darindu dengan Mbak Nachanan ya. Darindu bilang nih, Nachanan Shinan, Mbak Nachanan. Cumare mo hal goyo, ada al goyo diartikan akan, ada Akan. melah. Oh, sorry. Melakukan seperti ini, kemudian ini tadi diartikan akan ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi Anda akan melakukan apa? Jumare pada Akhir pekan. betul. Jumare diartikan pada akhir pekan. Seperti ini ya. Jadi Anda akan melakukan apa pada akhir pekan? Terus Mbak Nachanan jawab katanya 저는 태국 식당에 가서 고향 음식을 먹을 거예요. Berarti kalau kita artikan apa? Dari belakang ya. Akan Akan. makan, betul. Terus apa lagi? Makan makanan. Makanan kampung halaman gitu ya. Makanan kampung halaman seperti ini. Saya singkat ya Robun biar ini ada aso oso ya Robun. Diartikan apa? Gaso. Berarti yang sonya apa? Sonya. Lalu, ini kata penghubungnya ya, diartikan lalu ya Robun. Jadi kegiatannya berurutan ya. Lalu, gada. Gada itu apa? Pergi. Iya, betul. Pergi kemana? Ke restoran Thailand. Betul, ke restoran. Cina. Kita restoran ya, tidak perlu saya tulis. Ke restoran Taegu. Thailand. Thailand, seperti ini. Silakan sambil ditulis. Ya, dia mengatakan katanya, 저는 태국 식당에 가서 고향 음식을 먹을 거예요. Saya akan makan makanan kampung halaman di restoran Thailand. Mungkin dia rindu ya dengan kampung halamannya. Indonesia juga sama. Kadang pada ke warung nasi Padang seperti itu kan pengen makan makanan Indonesia. Kemudian lanjut Mbak Nachanan balik nanya, Darindu 씨는 Mas Darindu 주말에 뭐 할 거예요? Akan melakukan apa pada akhir pekan ini, artinya sama dengan yang atas ya. Jawab, 저는 친구를 만날 거예요. Saya akan manada apa? Bertemu teman. Bertemu, betul. 친구 artinya adalah teman. Jadi saya akan bertemu teman. Kemudian dilanjutkan, 친구하고 탁구를 칠 거예요. Berarti akan cida apa cida? Bermain. Bermain, betul. Taku, tenis. Tenis meja. Tenis meja, hago. Berarti Dengan teman. dengan, betul ya. Cinggunya diartikan teman. Seperti ini ya Robun ya. Itu artinya sambil ditulis silakan. Kemudian dilanjutkan di bawah. Mbak Nachanan bilang ya, Darindu 씨, 그럼 주말 잘 보내세요. Mas Darindu, 그럼 kalau diartikan tuh kalau begitu. Kalau begitu, 주말 잘 보내세요. Apa itu artinya? Selamat berpekan. Betul. Selamat akhir pekan, seperti ini ya. Kemudian Mas Darindu bilang katanya, Nachanan shidoyo. Mbak Nachanan donya diartikan juga ya. Juga ya. Maksudnya gimana? Ya Mbak Nachanan juga selamat akhir pekan ya kayak gitu. Jadi dia disingkat sih ya Robun. Nachanan shidoyo kayak gitu ya. Jadi maknanya adalah Mbak Nachanan juga ya, seperti itu. Bisa ya? Bisa dipahami nggak kira-kira untuk percakapannya?
Bisa ya Robun? Bisa, Sam. 오케이, lanjut 대답해 보아요. coba jawablah. 나차난 씨는 주말에 어디에 가려고요? Mbak Nacanan pada akhir pekan akan pergi kemana? Dia mau kemana ya Robun? Jungnabon adalah ke Teguk Siktang. ya betul. Jungnabon adalah Teguk ya. Teguk Siktang. Sorry. Nah, seperti ini ya. Teguk Siktangnya Galgoyo akan pergi ke restoran Thailand. Kemudian lanjutannya nomor 2. 다린두 씨는 주말에 누구를 만나고요? Mas Darindu pada akhir pekan akan bertemu dengan siapa ya Ruben? Dengan 친구를 만나고 친구를 만나고 yo seperti ini. Jadi dia akan bertemu dengan teman. Ini ya jawabannya, silakan sambil ditulis ya Robun. Sudah belum? Sudah ya? sudah. Untuk yang Jasin ini saya rasa teman-teman bisa dibaca ya. Ini gampang kok, tinggal dibaca aja. Kemudian ada lagi bareng mengenai pelafalan. Pelafalannya huruf, konsonan, diget. Diget tuh penjelasannya gimana sih? Ada yang masih ingat? Di awal berbunyi Di awal D. D, kalau di akhir berbunyi D. betul. Jadi diget itu penjelasannya, kalau dia posisinya di awal maka akan berbunyi D, kalau dia di akhir maka akan berbunyi T. Duda, deda, dari, pada, seperti itu. Bisa ya Robun? Saya rasa mudah ya untuk huruf konsonan ini, karena saya sudah pernah belajar di bagian kelas pemula. Kita lanjut di bagian owi atau kosakata ya Robun, yang kedua. Mengenai sangtewa gibun. Gibun itu apa tadi? Gibun artinya perasaan. Sangte apa sangte? Keadaan. Nah, gitu ya. Jadi ada perasaan dan keadaan ya Robun. Oke, yang pertama adalah shigani ita dan shigani opta. Shigan maknanya adalah waktu. Ini ya. Kalau ita artinya apa ita? Ada Berarti kalau shigani ita diartikan ada waktu. kalau shigani opta berarti diartikan Tidak ada waktu. betul. Ini bandemal ya, atau lawan kata ya Robun. Silakan sambil ditulis ya. Saya tuliskan yang ini saja karena yang depannya kan sudah ada tuh. Jadi tinggal dihafalin bagian shigan. Shigan tuh waktu. Kalau ditambah dengan ita artinya adalah ada waktu. Kalau ditambah dengan opta berarti tidak ada waktu. Kayak kalau ngapalin itu ini di fokusin pembentukan kalimatnya kayak, bukan plek kayak gitu loh. Kalau kan kadang-kadang pleknya ngapalin shigani ita ada waktu, shigani opta tidak ada waktu kayak gitu. Kalau saya enggak sih, kayak ngapalin tuh ini gabungan dari huruf apa kayak gitu loh. Ini gabungan dari shigan dan ita gitu loh. Kalau shigan tambah dengan ita berarti ada waktu. Kayak gitu. Jadi nanti gampang ketika shigan opta berarti tidak ada waktu. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi nih. Ili manda. Ili itu apa il? Artinya Kerjaan Manda apa manda? banyak. Banyak. Kemudian ada lagi ili jokta. Berarti pekerjaannya Sedikit. apa? Sedikit. Betul. Seperti itu ya. Jadi untuk menghafalkan itu ya pahami perkataannya ya Robun. Kadang ya tinggal digabung-gabung aja sih. Di Korea itu kadang menggabung-gabungkan perkata terus jadi perkata baru gitu loh. Nah, gitu ya. Kemudian lanjutannya yang bawah ada lagi yaksoki ita. Yaksok apa yaksok? Adalah Janji. janji temu atau janji saja boleh. Sama aja ya. Kalau ita berarti diartikan ada. Sorry kegedean. Nah, seperti ini. Jadi ada janji. Itu ya. Yaksoki opta berarti tidak ada janji. Gitu ya. Sama opta tidak ada. Seperti ini. Kemudian bapeda apa itu? Bapeda sibuk yorobun, itu kelihatan Ibu. tangannya itu banyak tuh seperti Kagebunshi no Jutsu ya.
Terus ada lagi hanggada. Hanggada itu berarti senggang atau agak nyantai Senggang. ya. Kemudian lanjutannya ada lagi gibuni coda. Gibun itu tadi perasaan, coda itu bagus ya, perasaannya bagus atau perasaannya baik atau perasaannya senang seperti itu. Nah, ini juga boleh. Bebas sih mau diartikan seperti apa, yang jelas gibun artinya adalah perasaan, kalau cota artinya bagus atau senang. Itu ya. Kipuda. Kipuda itu apa? Kipuda Bahagia, senang. iya, bisa diartikan bahagia atau senang juga boleh. Selpeda. Sedih Yorobun, itu orangnya nangis ya. Kemudian pigonada. Pigonada itu apa? Lelah. Lelah. Yang baru pulang kerja biasanya pigoneo. Nunggu pigoneo kayak gitu ya. Kayak Mas Anggun tuh, nunggu pigoneo katanya. Kemudian kita lanjut di bawah, jemita. Apa itu jemita? Ya, jemi opta ya Robun, sorry. Jemi opta berarti adalah tidak menyenangkan. iya. Jemi ita itu kan menarik ya. Jadi di sini diartikan tidak menarik. Nah, atau bisa juga kalau di konteksnya bosan ya berarti diartikan bosan gitu ya. Ada yang menarik, ada yang tidak menarik. Bisa juga diartikan bosan. Kemudian ada lagi jelgopta. Jelgopta apa? Adalah diartikan senang. Kemudian ada lagi shimshimada. Apa itu shimshimada? Artinya adalah shimshimada itu bosan. Sini artinya. Betul. Artinya bosan ya Robun. Ini juga bisa, yang jemi opta itu diartikan tidak menarik atau bosan juga boleh, sama aja. Kemudian lanjutannya adalah sul. Apa itu sul? Alkohol. Betul, kita artikan alkohol ya. Sul alkohol. Kemudian ada lagi dweji gogi. Gogi itu artinya daging. Dweji babi. B2. Ya, babi ya, B2 haram ya Robun. Jadi dia mengatakan katanya adalah daging babi. Seperti itu. Kemudian ada lagi, sudah ditulis belum untuk kosakatanya? Udah, Sam. Sudah ya. Baik, kalau sudah kita coba lanjutkan di bagian latihannya ya. Kerimul bogo, bogi wagaci ini sama perintahnya seperti yang di atas ya Robun. Shigani isoyo, berarti gimana kalau kita artikan? Apakah ita apa ita? Ada. Shigan? Ada Waktu. Seperti ini ya. Jadi apakah ada waktu? Terus anio shigani opsoyo, berarti tidak. Opso tidak. Tidak ada waktu. Iya betul, waktu. Nah ini untuk contohnya ya. Shigani isoyo. Ini jawabannya ini berdasarkan apa? Berdasarkan gambar di samping ya Robun. Ini kan gambarnya itu dia full day ya, kerja terus itu nggak ada liburnya. Maka jawabannya adalah shigani opso itu tidak ada waktu. Seperti itu ya Yorobun. Kemudian lanjut di poin nomor 1. Saya beri contoh 1. Yaksoki isoyo, apakah ita ada yaksok janji? Apakah ada janji? Gambarnya gimana? Yaksok ada nggak? Anyo. Nah, oke, Ya. jawaban adalah Yaksogi opsoyo. iya betul, jawaban anio yaksoki Yak- opso soyo, seperti ini ya. Yaksoki opsoyo, tidak ada janji. Ini kan tulisannya itu janjinya dicoret, artinya apa? Artinya tidak ada janji ya Ruben. Seperti itu ya maknanya, silakan sambil ditulis. Kemudian yang poin nomor 2, 3 dan 4 silakan coba teman-teman dikerjakan ya. Bisa dikerjakan ya, gampang ya Ruben, tidak sulit. Kemudian lanjut di poin Moonbob yang kedua mengenai mod. Mod itu artinya apa? Adalah tidak ya, atau di sini diartikan tidak bisa. Itu ya.
Jadi kalau mod itu diartikan tidak bisa. Ya sama sih dengan yang lainnya juga. Itu kan maknanya adalah kalimat dalam bentuk negatif ya Yorobun. Jadi kalimatnya dalam bentuk negatif seperti itu. Contoh ya, di sini ada shigani oboso cinggurel mod manam nida. Jadi gimana kalau kita artikan? Ada aso oso berarti karena ya. Sini ada karena nih. Karena, aduh gedean fontnya ya. Karena opta berarti tidak ada, seperti itu ya. Karena tidak ada shigan. Apa itu shigan? Waktu. Iya betul. Waktu seperti ini. Karena tidak ada waktu. Terus yang mengatakan apa? Singular, Tidak bisa mod bertemu manayo. teman. Saya tidak bisa. Mod kan artinya tidak bisa ya. Mana ada? Apa itu? Bertemu. Bertemu. Siapa? Cinggu. Cinggu itu teman ya. Nah, seperti ini Yorobun kalau kita artikan. Kalau ada aso-oso bisa diartikan pertama ya kalau tidak ada subjek. Karena tidak ada waktu, jadi saya tidak bisa bertemu dengan teman. Begitu ya. Kemudian lanjutannya di sini. Papaso papel mogosoyo. Karena bapak udah ini artinya sibuk ya. Karena sibuk, saya tidak bisa makan nasi, ya, tidak sempat, ya itu juga boleh. Di sini kan ada kata-kata karena ya, bener nggak sih? Di setiap kalimatnya, contohnya itu kan ada kata-kata karena. Jadi ya itu tadi diartikan untuk itu ya. Nanti fungsinya mengenai tips sih, detailnya nanti mengenai tipsnya ada. Kemudian biga waso undongel moteo, karena turun hujan saya tidak bisa berolahraga ya. Kemudian ada lagi di sini penggunaannya bahwasanya untuk mod ini ya kalau misalkan ketemu dengan kata kerja, hanya dengan kata kerja saja. Contoh gongbuhada, ini kan gongbuhada ya, dari kata gongbuhada itu untuk gongbuhadanya bukan gongbu hamot kayak gitu, bukan, tapi gongburel, jadi dipotong ya Rabun. Ini kan mod gongbuheo, artinya tidak bisa belajar, tapi kurang cocok yang seperti ini ya. Maka yang paling cocok adalah gongburel mod he. Jadi gongbuhadanya itu dipotong pakai rel, kemudian mod heo. Heo-nya artinya kan dari kata hada yang melakukan, ya modnya tidak bisa melakukan belajar, atau di sini diartikan tidak bisa belajar kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan kata kerja kayak tadi, maka yang ada hada-hadanya di akhir itu hadanya dipotong Rebun ya. Contoh ini gongburel, nanti gongbuhada berubah jadi gongburel mod heo. Terus ada tips lagi, perbedaannya apa antara mod dengan an. Kan an juga kemarin ada ya, diartikan itu tidak juga sama ya Rebun. Bedanya adalah untuk yang mod itu dia cenderung ke menunjukkan ketidakmampuan. Oke, kalau yang an itu menunjukkan negasi atau penolakan yang disengaja. Contoh tadi tuh biga waso undongel motheo, karena turun hujan saya tidak bisa bermain sepak bola. Itu kan ketidakmampuan ya Robun, menyatakan ada sebab akibatnya kayak gitu ya. Kalau untuk yang an itu dia hanya penolakan saja, cumare wisae angayo, pada akhir pekan saya tidak pergi ke perusahaan. Kan tidak ada alasannya ya Robun. Artinya sebab akibatnya nggak ada di situ, gitu ya. Kurang lebih begitu sih untuk perbedaannya yang kita pahami. Oke, bisa dipahami nggak kira-kira ya Robun? Bisa dipahami? Bisa, Sam. Oke, baik. Kalau bisa kita coba lanjutkan di bagian bawah ya. Ada contoh. Sul berarti kan alkohol, masyita itu minum, terus kalimatnya adalah disilang. Jadi tidak bisa, gitu ya. Kalau kita gabung kalimatnya gimana? Jadi jonen, syurel, mod, masyoyo. Berarti saya, gitu ya. Kemudian mod apa? Tidak bisa. Tidak bisa apa ya Robun? Masyoyo adalah minum, Alkohol. Sul Alkohol. alkohol, alkohol, betul. Seperti ini ya. Jadi dia bilang katanya saya tidak bisa minum alkohol.
저는 술을 못 마셔요. Seperti itu untuk penggunaannya. Kemudian ada contoh nomor 1, saya akan coba bantu jawab. Hangguko ikta, terus tidak bisa, silang ya, silang kan artinya tidak bisa. Jadi gimana? Dongsengen, berarti gimana? 한국어를 Iya betul. Hanggukorel, terus 못 읽어요. iya, mod dulu ya, mod 읽어요. goyo, seperti ini, mod goyo. Kalau kita artikan gimana berarti Yorobun? Adik Adik saya tidak bisa membaca bahasa Korea. Begitu ya. Nanti tinggal digabungkan saja poin 2, 3 dan 4 ya. Saya rasa teman-teman bisa untuk mengerjakannya. Oke? Di sini hujan ya, Robun. Kemudian di poin nomor 2 kita coba lanjut ya. Ada kalimat mengikuti dari gambarnya ya yang samping. Jumare huyang 친구를 만나요. Apakah Anda bertemu teman di kampung halaman pada akhir pekan? Seperti itu ya, jumare kan itu diartikan pada akhir pekan. Seperti ini. Aduh, sorry. Pada akhir pekan. Manayo kan diartikan bertemu ya, Yorobun. Apakah kemudian manayo diartikan bertemu. Kemudian cinggu, teman. Uyang berarti dari kampung halaman. Ini agak panjang yang kampung halaman, tidak saya tuliskan ya. Apakah Anda bertemu teman kampung halaman pada akhir pekan? Sini jawabannya gimana? Ini kan gambarannya penuh ya, iljonpyo, jadi jadwal daripada pekerjaan. A니요, tidak. 시간이 없어 못 만났어요. Nah, kayak gitu ya. 시간이 없어 못 만났어요. Tidak. Kenapa? Karena di sini ada aso-oso diartikan karena apa ya, Robun? Tidak ada sigan. Apa sigan? Waktu. Waktu. Karena tidak ada waktu, mot manayo. Jadi tidak bisa bertemu. Bisa mana ya, artinya bertemu. Nah, seperti ini kalau kita artikannya. Agak panjang ya, Robun, jadi saya singkat-singkat ya. Oke, kemudian poin nomor 1 saya akan coba bantu jawab ya, Robun. Onel yung waral bayo. Apakah di sini ya? Onel berarti hari ini. Begini ya. Apakah hari ini Anda buayo? Buayo itu kan artinya melihat atau menonton sini ya. Yongwa itu apa Yongwa? Film Yorobun. Apakah Anda hari ini menonton film? Benar Yongwa bayo. Kemudian dijawab Anio, karena gambarnya apa? Sedang bekerja. Anio. Berarti gimana? Baperel. Pilih ya. Pilih mana so? Gimana? Yang waro? What? 좋아요. Iya betul. Nah seperti ini. Kurang lebih begini jawabannya ya Robun. Ini kan gambarnya pekerjaannya adalah bukan iri mana ada ya, tapi Bapak So ya Robun. Iya, saya salah ya Robun. Saya kira banyak pekerjaan. Ya, ini kita tulis sibuk saja ya. Jadi Bapak So. Bapak So seperti ini. Bapuda jadi Bapak So. Bapiep vokal A. Nah, seperti ini Bapak So ya. Sebentar. Nah, begini, Robun. Bapak soyong warol mot buayo. Karena sibuk ya, saya tidak bisa menonton film. Begitu ya. Nanti tinggal dicari kosakatanya aja. Ngikutin yang atas ya, Robun. Ini kan pekerjaannya banyak. Kayak gitu ya. Ini mana? Manada tadi ya, Robun. Kalau ini kan Bapeda, kemudian ini Pigonada. Ini Nunioda seperti itu. Kayak gitu ya.
Saya rasa bisa dijawab, nanti tinggal diubah saja untuk yang akhirannya. Oke. Kita lanjut di Dewa I, percakapan kedua, mohon ditunggu. 아지자 씨, 오늘 친구를 만날 거예요? 아니요. 친구가 너무 바빠서 못 만나요. 그럼 뭐 할 거예요? 기숙사에서 책을 읽을 거예요. 다라 씨는 뭐 할 거예요? 어제 일을 많이 해서 피곤해요. 오늘은 쉴 거예요. Oke, seperti itu ya untuk percakapannya antara Dara dan Mbak Aziza ya. Tadi Mas Dara dan Mbak Aziza. Dara bilang katanya Aziza sih, Mbak Aziza, 오늘 친구를 만나러 가요. Hari ini, menentukan artinya hari ini ya. Aduh, saya salah terus ini ya. Hari ini, kemudian 친구를 만나러 가요. Apakah Anda akan? Gue kan artikan akan ya. Manada berarti bertemu. Kamu siapa? Cinggu berarti diartikan teman. Seperti ini ya, Yorobun. Mbak Aziza, apakah hari ini Anda akan bertemu dengan teman? Terus Aziza jawab, 아니요, tidak. 친구가 너무 바빠서 못 만나요. Berarti gimana? Kak? Karena Gimana? Teman. teman saya sangat sibuk. Iya, betul. Teman saya nomu berarti sangat ya. Sangat apa? Bapeda artinya sibuk. Nah, seperti ini. Karena teman saya sangat sibuk, mot mana ya? Jadi Tidak bisa bertemu. Iya, bisa mana tidak bertemu. Nah, begini ya Yorobun kalau kita artikan. Silakan sambil ditulis. Kemudian lanjutannya, 그럼 뭐 할 거예요? 그럼 kan artinya tadi apa? Kalau begitu kemudian 뭐 할 거예요? Anda akan melakukan apa? gue diartikan akannya ya Robert. Akan melakukan apa? Hadanya diartikan melakukan. Kemudian maunya diartikan apa? Nah, seperti ini ya Robert. Jadi Anda akan melakukan apa? Dijawab katanya 기숙사에서 책을 읽을 거예요. 책을 읽을 거예요. Gitu ya. Jadi dia bilang gimana? Saya al 거예요 akan ikta apa ikta? Membaca. Cek apa cek? Buku 기숙사에서 di asrama. Itu ya untuk esnya diartikan di. Kemudian Tara 씨는 뭐 할 거예요? Mbak Dara akan melakukan apa? Dia balik nanya ya. Dara melanjutkan katanya 어제 일을 많이 해서 피곤해요. Dari belakang karena 어제 kemarin 일을 많이 해서 banyak ya. Il berarti pekerjaan. Nah, seperti ini. Karena kemarin banyak kerjaan, ya Robun. 피곤해요. Jadi saya sangat pigon ada apa itu? Kecapean atau lelah ya. Nah, seperti itu. 오늘은 쉴 거예요. Hari ini akan 쉴. Apa itu 쉴? Dari kata 쉴다, Istirahat. Istirahat. Seperti ini ya. 어제 일 많이 해서 피곤해요. Karena kemarin itu pekerjaannya banyak, jadi sangat capek. Ya, 오늘은 쉴 거예요. Hari ini saya akan beristirahat. Begitu ya Robun untuk penjelasannya. Terus ada lagi tips dulu ya. Ini ada bentuk tips jimot. Kalau tadi kan mod. Kalau sekarang jimot. Kalau secara makna itu sama aja. Artinya adalah tidak bisa. Bedanya apa? Kalau misalkan nanti yang mod tadi kan bisa tuh digabung ya. Kalau misalkan kata kerjanya bisa dipotong dulu yang akhirannya ada, pakai rel terus nanti baru mod. Sini juga bisa diganti langsung pakai jimot yo. Ilon ada berubah menjadi ilona jimot hesoyo.
Jadi sama aja digonta-ganti sama nanti. Pokoknya kalau menemukan jimot dan mot itu artinya tidak bisa. Begitu ya Yorobun. Jadi garis besarnya kalau misalkan teman-teman menemukan jimot ataupun mot dalam suatu kalimat, maknanya adalah tidak bisa. Kemudian masuk di tapi Bu Ayu. Coba jawablah mengenai percakapan yang tadi. Ajija 씨는 오늘 친구를 만날 거예요. Apakah Mbak Ajija hari ini akan bertemu dengan temannya? 정답은 gimana ya Robun? 아니요. 정답은 아니요. Oh ini belum ya, bentar. 아니요. 친구를 manayo, sorry, manayo seperti ini. Dia bilang katanya tidak bertemu dengan teman. Kemudian lanjut poin nomor 2. Dara 씨는 오늘 뭐 할 거예요? Mas Dara hari ini akan melakukan apa ya Robun? Maka 정답은 쉴 거예요. iya, 정답은 adalah dia akan beristirahat. Mbak Dara ya tadi. Dara apa Mas ya ini? Tadi saya lupa. Satunya siapa sih? Oh Ajija, berarti darahnya Mas ya, Mas Dara ya. Maka 쉴 거예요 artinya apa? Akan istirahat. istirahat. Betul. Seperti itu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira untuk percakapannya? Bisa ya Robun? Bisa, Baik, saya. kalau bisa kita lanjutkan di bagian bawah ya. The useful ekspresi atau penggunaan ekspresi. Kalimatnya adalah jumal 잘 지내셨어요. Ini ada kalimat tanda tanya di akhirnya. Berarti kalau kita artikan gimana? Apakah akhir pekan masih hangel ya. Anda jineso maknanya menyenangkan. Apakah akhir pekan Anda menyenangkan? Nah, seperti ini ya. Sorry kok sini diartikan apakah ya Robert? Nah, seperti ini. Apakah akhir pekan Anda menyenangkan? 주말에 잘 지냈어요? 네, 고향 친구들을 만나서 재미있게 놀았어요. Ya, karena bertemu dengan teman kampung halaman, jadi sangat menyenangkan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita artikan jumal 잘 지냈어요, apakah kamu menikmati akhir pekannya? Atau bisa juga diartikan apakah akhir pekanmu menyenangkan? Seperti itu juga boleh. Sama aja sih secara arti ya. Sudah ditulis ya Robun? Sudah? Betul. Oke, kalau sudah kita lanjut di Munwawa Jonggo ya. Silakan dibuka di halaman berikutnya. Munwawa Jonggo, budaya dan informasi, teman-teman. Tentang apa? Hanggukine Jungyo. Jungyo itu diartikan agama. Kemudian Hanggukine berarti apa? Agamanya orang Korea atau ya agama di Korea lah, seperti itu. Boleh juga, sama aja ya Robun. Oke, kemudian saya akan coba kecilkan dulu untuk fontnya biar muat ya. Kita coba baca kalimatnya teman-teman di bawah ini. 한국은 개인의 증조가 증존받는 대중교. Gimana? Gimana ya Robun? Patah-patah sih. Patah-patah. Patah-patah. Oke, yang lain gimana? Patah-patah nggak? Enggak ya? Enggak ya. 한국은 개인의 Gambarnya hilang. hilang, Mas. 증정받는 대중교 국가입니다. Jadi dari sini ya Robun, dari partikel N-nya. Korea seperti ini. Korea ke belakang imnida adalah 국가 berarti negara. Oke, silakan sambil ditulis. Nanti yang patah-patah Anda boleh nonton recordingnya. Adalah negara Daejungjo, bermacam-macam atau multi lah. Multi
agama seperti ini. Korea adalah negara multi agama ya, yang menerima, nannya diartikan yang ya, yang, terus bata itu diartikan menerima. Yang menerima jonjung itu artinya adalah gein itu kan artinya jungjo, sorry ya, jungjo agama, gein itu masing-masing. Oke, jadi kita dari depan dulu. Gein itu artinya adalah masing-masing atau pribadi ya. Jungjo itu artinya agama. Di Korea adalah agama. Ini ada jungjon, artinya adalah menghargai. Bata itu menerima ya. Iya benar ya Robi. Oke, seperti ini ya. Hanggukeun gaine Jungyoga Jungjung Banten de Jungjo Gukimnida. Korea adalah negara multi agama yang menerima dan menghargai ya agama masing-masing. Seperti itu kan. Kalau yang Junjong itu maknanya adalah menghargai, yang ini ya Robi. Kemudian Jungjo itu diartikan agama di sini. Oke, seperti itu untuk yang kalimat pertama ya. Kemudian 한국 리서치의 요런 속이 요런 2023에 따르면, berarti dari myon ya. Myon itu artinya jika. Ini kalimatnya aneh-aneh ya. Taruda mengikuti. Jika mengikuti ini, jika mengikuti, nya diartikan pada ya, pada research. Ini ada research diartikan dalam bahasa Indonesia itu riset. Ini gini ya, jika Anda mengikuti riset pada, nya diartikan pada ya. Sini Anda boleh ditulis yang itu diartikan pada ya Rubun. Pada apa? Pada tahun 2023 Yoden Soke manual ya, jadi penghitungan manual, survei secara manual seperti ini ya, lewat risetnya Korea. Oke, berarti kalau kita artikan gimana dari sini ya, jika Anda mengikuti riset Korea pada tahun 2023 berdasarkan riset manual Yorogun, gesing yo mitnen saram isi posentoi. Jadi dari di sini saram tuh orang ya, orang, nanti diartikan yang. Mita itu artinya apa? Percaya. Aduh, nggak muat ya. Ini nannya saya hapus saja ya. Teman-teman artikan, nan itu artinya yang, mita itu percaya. Oke, jadi dari riset tadi yang manual tadi, 20% orang yang percaya ya, atau 20% itu orang-orang percaya terhadap apa ini? Gesingjo artinya adalah agama Kristen Protestan. Nah, seperti ini ya. Jadi 20% orang-orang itu percaya terhadap agama Kristen Protestan. Gajang manggu, yang gajang itu paling. Kemudian manda itu artinya banyak, gonya diartikan dan. Kayak gini ya, dia mengatakan katanya berdasarkan riset tadi ya, paling banyak itu adalah orang-orang yang mempercayai agama Kristen Protestan gitu ya Yorobun. Terus dilanjutkan katanya dan, ini kan ada dan ya, ada go itu artinya dan daemero berikutnya silakan sambil ditulis. Berikutnya bulgo 17%
존중교 11%의 슌입니다. Berikutnya mengikuti urutan. Nah, berarti urutan berikutnya adalah Bulgyo, agama Buddha. Sejumlah 17%. Gitu ya. Berikutnya adalah agama Buddha sejumlah 17% dan terakhir adalah agama Kristen Katolik, seperti itu ya, sesuai dengan urutan. Berikutnya sesuai dengan urutan ya, agama Buddha 17% dan agama Kristen Katolik sejumlah 11%. Begitu ya Rebun untuk kalimat kedua. Lanjutannya ya. Islam교 등기타 종교를 믿는 사람 아주 적습니다. Dari sini ya, berarti orang-orang mitnen. Nah, berarti nennya diartikan yang di sini Rebun. Kemudian mita, tadi apa mita? Artinya adalah percaya, begitu ya. Orang-orang yang percaya dengan jungyo. Jungyo itu apa jungyo? Agama ini ya Rebun, agama Gita. Gita tuh maknanya adalah lain, itu ya, agama lain. Deng diartikan seperti ya, jadi orang-orang yang percaya dengan agama lain seperti agama apa? Islam, gitu ya. Seperti agama Islam. Oke. Aju joksemnida adalah yang aju itu maknanya paling ya Rebun, paling joksemnida sedikit, seperti itu. Jadi dia mengatakan katanya orang-orang yang mempercayai agama lain itu adalah yang paling sedikit, contohnya agama Islam tadi, begitu ya Rebun. Kemudian lanjutannya 신자 중에는 신ja itu maknanya adalah penganut atau pemeluk ya, boleh. Jungye itu di antara, seperti ini ya. Jungye는 maknanya adalah di antara. Di antara penganut agama-agama tersebut ya, namsong보다 여성이 많고. Berarti gimana? Namsong itu artinya adalah laki-laki, Rebun. Laki-laki lebih namsong보다 명성이 많다. Berarti dari sini dari perempuan ya. Nah, kan ada partikel ini, maka kita artinya dari perempuan dulu. Perempuan, yosong itu artinya perempuan. Perempuan lebih manda. Manda itu apa? Banyak. Ini ya, perempuan lebih banyak boda daripada siapa ya Rebun? Daripada laki-laki. Jadi penganut agama itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Begitu ya. Go dan naiga joken saram bodanen daripada orang yang naiga jokta, berarti nah itu kan artinya umur di sini. Umurnya jokta lebih muda daripada orang-orang yang umurnya muda. Naiga manen saram biuri donolpsmida. Ya, presentasi biul itu maknanya presentasi. Presentasi. Oh, ada do ya. Do itu diartikan lebih. Kemudian nop itu artinya tinggi. Oke, silakan sambil ditulis. Lebih tinggi presentasinya orang yang umurnya lebih tua. Naiga manda. Umurnya manda, banyak atau tua di sini. Begini ya. Silakan. Saram boda. Nah, bodanya diartikan daripada. Saram berarti orang. Gitu ya. Kalau kita baca gimana ya Rebun? Sini kan disampaikan bahwasanya Shinja Jungyenan di antara penganut agama tadi namsong boda yosongi manggo.
perempuan lebih banyak. Ya, ini kan di sini nih, Yosong. Perempuan lebih banyak daripada, dibandingkan ya boda itu, daripada laki-laki, dan ada go. Naiga joken saram bodanen, di sini stop, daripada orang. Nah, kan ada en nih, partikel en itu diartikan yang di sini. Nah, ini ya. Itu artinya yang. Daripada orang yang. Naiga joken umurnya lebih muda. Ya, terus naiga manen sarame biul donop senida. Lebih tinggi presentasinya, ya. Nopta itu kan tinggi, do itu lebih. Lebih tinggi presentasinya orang yang umurnya lebih tua. Naiga manda, umurnya banyak, atau di sini di konteksnya adalah umurnya tua. Begitu ya. Kemudian dilanjutkan Yorobun mengatakan katanya geronde akan tetapi, geronde itu maknanya akan tetapi Yorobun. Akan tetapi jungjoro gajin sarambodanen daripada di sini ya, daripada orang. Nah, ciknya ada gajin tuh memiliki atau yang memiliki. Yang memiliki, daripada orang yang memiliki. Jungyo itu apa jungyo tadi? Agama, ya. Agama. Betul. Jungyoga omnen sarami doman semnida. Do berarti lebih. Mani apa? Banyak. Lebih banyak orang yang, dan diartikan yang ya. Kemudian opta apa? Tidak memiliki apa? Agama. Oke, kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah kan di sini sampaikan tuh bahwasanya akan tetapi daripada orang yang memiliki agama tadi lebih banyak orang-orang yang tidak memiliki agama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Korea itu dia punya macam-macam agama. Ya, jadi ada tuh warga Korea yang memeluk agama misalnya Kristen, Buddha, ya, Kristen Katolik, Protestan, Buddha, Islam juga ada ya Rubun, tapi jumlahnya paling sedikit. Kemudian ya, di antara yang memeluk agama tadi ternyata yang paling banyak lagi adalah orang yang tidak memiliki agama, seperti itu ya. Terus tadi juga disampaikan yang apa, orang tua itu lebih banyak yang punya agama daripada anak-anak muda. Terus cowok sama cewek ternyata banyakan cewek yang punya agama kayak gitu. Jadi ya kesimpulannya mereka tidak punya apa, banyak yang tidak punya agama, begitu ya. Kemudian dilanjutkan ya, 신자들은, berarti 신자 itu artinya penganut ya Robun. Penganut agama Gesingyo berarti apa tuh? Kristen, Protestan, seperti itu ya. Agama Kristen Protestan. Penganut agama Kristen Protestan Gyowiyeso Yeburul Drimnida. Yeburul Drimnida itu apa? Sembayang ya. Sembayang di Gyoe. Gyowi apa Gyowi? Artinya adalah Gereja. Gerejanya kan ada dua ya. Ini saya jujur nggak terlalu hafal. Yang jelas ada Gyowi, ada apa satunya itu nanti Songdang ya. Itu gerejanya. Nah, berarti kan ini gereja khusus untuk Kristen Protestan seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi Kristen Protestan, penganut agama Kristen Protestan, mereka sembahyang di gereja. Kemudian Grigo kan dan lalu atau kemudian. Kemudian dayangan. Dayang itu kan maknanya bermacam-macam. Moimga hualdeng tonghe sing ang sengwal hamnida. Sinang sengwal itu maknanya adalah melakukan kegiatan keagamaan seperti ini. Silakan sambil ditulis ya Robun. Melakukan kegiatan keagamaan tonghe, melalui seperti ini ya. Melalui apa Sam? Melalui ada waldeng. Ya, kemudian ada lagi dayangan moim, berarti dari dayangan ya. Macam moim itu artinya adalah pertemuan. Saya naikin biar nggak nabrak. Moim pertemuan ya Robun.
Aduh, mepet-mepet banget ya. Pertemuan gua, apa itu gua? Dan. Betul. Ini pakainya dulu dan. Hualdeng itu kalau di hobi maknanya klub. Kalau di sini adalah apa, ya Rebun? Perkumpulan ya. Nah, ini perkumpulan. Jadi Hualdeng itu kalau di hobi namanya adalah klub. Kalau di sini pakainya adalah perkumpulan. Gitu ya. Dia mengatakan kemudian mereka melakukan kegiatan keagamaan melalui berbagai macam pertemuan dan perkumpulan, gitu ya. Terus 전주교 신자들은 신자들은 kan tadi diartikan penganut agama Jeonju, berarti apa? Kristen Katolik, gini ya. Kristen Katolik, penganut agama Kristen Katolik 상담에서 미술 들이며 신교 신자들처럼 다양한 증거 활동합니다. sama ini ya, dayangan jungyol 활동합니다. berarti melakukan itu ya, sama ya Rubun, melakukan aktivitas keagamaan seperti ini dengan cara ya, ini kan ada dayangan, berarti diartikan berbagai macam, melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan. Corom itu artinya seperti, sambil ditulis seperti apa Sen? Seperti sebentar, oh masih kuotanya, kirain habis ya Ruben. Seperti sinjadel, oh ini gesingjo sinjadel, maknanya adalah seperti penganut agama Kristen Protestan. Oke, ini ya. Kan ada gesin sinjaderen, sama dengan yang atas kan, yang kalimat pertama maknanya adalah penganut agama Kristen Protestan. Yaitu apa? Misal sangdam meso misal derimna. Berarti melakukan misa ya. Melakukan misa di mana? Di sangdam, yaitu di gereja khusus orang-orang Katolik ya, seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya penganut agama Kristen Katolik tadi ya, mereka melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan seperti orang-orang penganut agama Kristen Protestan. Ya, ini melakukan misa ya, di mana? Di gereja Katolik. Seperti itu ya Rebun. Kemudian dilanjut, Bulgyo sinjaderen, berarti gimana ini? Sinja itu apa sinja tadi? Penganut ya. Penganut agama Bulgyo, apa Bulgyo? Buddha. Penganut agama Buddha. Joregaso yeburul derimnida. Joregaso berarti gimana? Pergi kemana? Ke Jol itu apa sih? Kuil. Betul. Pergi ke kuil. Lalu apa? Yeburul derida berarti gimana? Melakukan sembahyang. Kalau orang Islam kan sholat ya, kalau mereka itu sembahyang namanya, jadi menyembah. Seperti itu, agak panjang ya. Kemudian lanjutannya Hanggukesonen, berarti di Korea ya. Sini dulu ya Rebun. Di Korea seperti ini. 예수님의 탄생일이 크리스마스 양력 12월 25일 berarti dari si Bucorim berarti dari sini ya Rebun. Di Korea pada tanggal 25 kayak gini ya. Tanggal 25 kemudian bulan 12. Tanggal 25 bulan 12 Yangnyeok, masih inget Yangnyeok kalender apa?
Kalender Masehi. matahari, Rubun. Kalender matahari yang nyok ini ya merupakan hari Christmas. Christmas ya, ini ya merupakan hari Christmas ya. In. Nah, kata in itu diartikan yang merupakan di sini. Silakan sambil ditulis. In artinya adalah yang merupakan. Nah, yang merupakan Tan Seng Il, hari lahirnya siapa? Yesunim adalah Yesus. iya betul. Yesus. Ada yang beragama Kristen ya, Robun? Saya sih. Siapa? Mas Anggun? Leo. Oh, Mas Leo. Oke, oke, oke. Seperti itu ya. Jadi Hanggu Keso mungkin Mas Leo lebih paham ya untuk kegiatannya tadi. Saya kurang terlalu paham. Hanggu Kesonan Yesunim Stan Sengiri Christmas yo yang nyok. Tadi ya bulan 12 tanggal 25 merupakan lewat kalender matahari ya Rebun, merupakan hari Christmas yang merupakan ada in ya. Hari lahirnya dari Yesus Kristus. Kemudian dan bujanime tan sengirin buconim oshin nal emnyok sawol paril. Berarti gimana? Tanggal 8 gitu ya. Tanggal 8 bulan 4. Kemudian ada lagi Amnyok. Ini siapa ini yang geruduk-geruduk? Si audionya matikan dulu ya. Amnyok itu apa? Amnyok adalah kalender Bulan. ya, kalender berdasarkan bulan. Oke, seperti ini kalender berdasarkan bulan. Kemudian adalah hari apa? Lahir sama ya. Ini maknanya sama ya, Robun. Hari lahir kayak gitu. Hari lahirnya Buddha seperti ini. Oke, silakan sambil tulis. Tan Sengil hari lahir itu. Ini diperingati Bujanim Oshinal. Ya, hari Bujanim atau hari Buddha gitu ya. Hari lahirnya Buddha. Oke, kurang lebih begitu sih ya, Robun. Saya jujur agak kurang banyak ya untuk wawasan mengenai ini. Kemudian modu gongyu ilo ujung dua isum nida. Nanti semuanya ya. Mas Anggun tidur, Mas Anggun. Sambil tidur ini kayaknya. Kecapean ya. Oke, kita lanjutkan ya. Modu semuanya gongyu ilo 지정되어 있습니다. merupakan ini ya. Kita artikan merupakan apa? Gongyuil berarti hari libur ya. Hari libur seperti itu. Jadi dia mengatakan semuanya itu merupakan hari libur. Ini pernah kita bahas di bagian tanggal dan bulan ya Robot. Bab-bab sebelumnya. Kemudian lanjutannya kenari. Ya, berarti gimana? Pada hari tersebut ya. Hari tersebut Dwimyon. Oh iya, jika terjadi gitu ya. Dwimyon itu di sini diartikan jika terjadi. Jika terjadi pada hari tersebut, Gyowina core saramduri mani moimnida. Berarti gimana? Banyak saram berarti orang. Ini kan ada saramdel ya. Jika terjadi hari tersebut, ya, maka akan banyak orang-orang yang akan moim. Moim itu maknanya adalah bertemu atau melakukan pertemuan. Orang-orang yang akan melakukan pertemuan di mana? Di kuil. Iya betul, di kuil sini ya. Atau kan ada ina ya. Atau di mana Yorobun? Gereja. Gyowi itu maknanya adalah gereja seperti ini. Agak panjang ya. Jadi
Jika terjadi pada hari tersebut atau jika terjadi hari tersebut, ya maka akan banyak orang-orang yang melakukan pertemuan di kuil atau di gereja. Kurang lebih begitu ya untuk penjelasannya, panjang banget ya Robun, jadi Mas Anggunnya sampai tertidur ya. Sudah ditulis belum untuk kosakatanya? Sudah ditulis? Sudah, Sen. Baik, kalau sudah kita lanjutkan di bagian IPS topik ilgi ya untuk membaca. Kita baca nomor 1 ya Robun, dalam nayungwa guangge inen yang berkaitan sini ya. Yang berkaitan. Oke, ini kata kuncinya di sini, yang berkaitan dengan kosakata yang ada di sini. Kidor lago ismnida, berarti gois itu artinya sedang gitu ya. Sedang. Gido hada berarti berdoa. Jawabannya mana? Jongdaben yang nomor Ilbon. Jongdaben adalah 1 ya, ilbon imnida, berdoa. Kalau ini sedang yebrul derida ya. Kemudian ada lagi apa ini, gamel hada atau komputer gamel mungkin ya. Terus ini adalah sedang kumbu ada, begitu ya Robun. Terus lanjutannya di bagian nomor 2, daem danoa guangge inen, jadi yang berkaitan dengan kosakata. Kosakatanya selpeda ya Robun. Apa itu selpeda? Diartikan Sedih. betul. Sedih. Jongdaben adalah sedih. Sedih kaitannya dengan apa? Adalah Empat. dengan Jongdaben adalah sabon imnida. Jawabannya 4. Gibun. Gibun itu apa sih gibun? Adalah Perasaan. Betul ya. Jongdaben adalah gibun, maknanya adalah perasaan. Nah, kalau cerio apa cerio? Cerio adalah bahan ya. Cerio mit bambo. Jadi cara dan bahan gitu ya. Kemudian cirio. Cirio itu apa ya? Tadi saya agak lupa sempat baca ya Robun. Cirio. Agak lupa ini ya. Nanti dicari deh ya. Kemudian ada lagi waldong. Waldong itu apa tadi? Aktivitas atau kegiatan. Saya agak lupa yang cirio ya. Coba dicari ya teman-teman. Kemudian lanjutannya di bawah ada lagi soal mengenai mitsul yang bergaris bawah. Ingat-ingat ya, kalau mitsul itu maknanya adalah soal yang bergaris bawah atau modelannya itu yang digaris bawah seperti ini. Cari yang benar yang mana? Nomor 1 dibaca ya Robun. O늘은 날씨가 정말 추우네요. Benar atau salah kira-kira? Jongdaben? Salah. Salah ya. Harusnya adalah kalau akhirnya neo berarti jawabannya adalah yang neo seperti ini ya. Jadi jawabannya itu bukan neo tapi neo. Nah begini ya, bukan neo tapi neo. Cuaca hari ini sangat dingin ya, seperti itu kan. Akhiran neo itu artinya iya ya untuk mengungkapkan kekaguman kecil seperti itu. Jadi ini salah ya. Nomor 2, 어머니께서 음식을 만드시네요. 만들 심네요. Betul apa salah? Mandel shida. Ini pakainya simnida. Harusnya kan pakainya yang biepnida ya, bukan simnida. Oh, simnida. Betul apa salah nih kira-kira nomor 2? Mandel simneo. Oke, ini dari kata mandelda ya. Kalau ini dalam ini benar berarti. Jawabannya benar ya yang ini. Kenapa kok yang ini benar? Ini kan pakainya dalam bentuk yang formal ya Robun. Itu ya. Kalau ini kan yang informalnya untuk yang sastranya. Kalau yang bentuk formalnya berarti yang simnida. Ya. Kayak gitu. Maka mandel simni. Untuk yang realnya memang tidak dihilangkan ya. Kalau yang ini memang realnya tidak dihilangkan ya Robun. Jadi Jongdaben adalah yang nomor 2. Untuk akhiran neo realnya tidak dihilangkan. Itu ya. Itu audionya masih nyala itu. Siapa itu?
Mas Amir. Oke, nomor 3. Gisusah eso emagel delgoyo. Nah, ini betul apa salah kira-kira? Emagel detak delgoyo akan mengangkat mak musik di asrama. Ini kan harusnya kan deta ya, bukan delgoyo, tapi adalah kalaupun dirubah detak berubah menjadi gimana? Harusnya bisa menjadi kayak gini. Delgoyo. Jadi langsung. Nah, seperti ini harusnya ya. Kalau memang mau mengangkat model seperti ini. Kalau dari detak, nah ini gini, perubahannya tuh langsung del goyeyo, tidak perlu derel goyeyo, tidak perlu ya. Jadi del goyeyo. Kemudian nomor 4, jika itaga yugesire chongso halgeo. Nah ini kan chongso helgeo, salahnya di sini. Ini kan chongso hada, berarti harusnya gimana? Harusnya adalah Chongsohyo. so hal ge yo. Halgeo. Jadi chongso halgeo. Harusnya gini, bukan chongso hel geo ya. Chongso halgeo itu salah ya, Rubu. Oke, kita lanjut ya di bagian nomor 4. Bingkannya derogal gajang albajin gosul goresipsio. Soal bingkan. Yojem iri manaso, berarti dari sini ya, karena sabar. Karena yojem berarti akhir ini, karena akhir-akhir ini itu pekerjaan atau kerjaan manada banyak. Nah seperti ini ya, karena akhir-akhir ini banyak kerjaan yorobun, titik gitu ya kalimatnya. Terus dilanjutkan kalimat berikutnya, swil shigani byollo ogoso nomu pigonheo. Karena tidak ada atau cenderung ya, ada byollo tuh bisa diartikan cenderung. Karena opso itu kan tidak ada. Karena cenderung tidak ada waktu, swil istirahat, nomu pigon hamnida, berarti sangat. Pigon ada apa? Pigon ada capek ya, atau lelah, seperti itu ya Rebun. Oke, begitu ya. Jadi dia mengatakan katanya karena cenderung tidak ada waktu untuk istirahat, jadi sangat capek. Oke, kira-kira jawabannya di sini apa? Karena pekerjaannya akhir-akhir ini sangat apa ya Rebun? Sangat sibuk ya. Jongbun yang mana? Halo, Jongbun yang Babakda ilmu. Ilbon ya, Bapem nidatnya adalah sibuk, seperti ini. Silakan sambil ditulis jawabannya yang nomor 1. Kemudian ada lagi di poin pion hamnida itu nyaman, sim ada berarti maknanya bosan ya. Kemudian hangga ada berarti senggang. Nomor 5 terakhir ya Rabun di reading. Ini kalimatnya apa namanya, dicari yang benar ya. Berarti dibaca seperti biasa bagian apa namanya, bagian pilihannya dulu. Namsong shinjae suga yosong shinjaboda wolshindo manida. Berarti ini ya, penganut agama atau iya ya, pemeluk agama yang laki-laki nomor 1 ini lebih banyak daripada penganut agama yang
perempuan. Benar apa salah kira-kira ya Ruben? Salah. Jawabannya salah ya, karena tadi yang banyak tuh yang cewek ya. Kemudian nomor 2, Hangukeso gajang manen Shinja gajang jungyonen bulgyo입니다. Buddha adalah agama yang paling banyak dipeluk di Korea. Benar apa salah? Yang paling banyak dipeluk adalah agama Kristen Kristen. ya. Jadi bukan Buddha. Buddha berarti salah. Kemudian nomor 3, Jung Yoga Opnen Sarami, orang yang tidak memiliki agama. Nomor 3 ini ya, orang yang tidak punya agama. Gajin Saramboda Manemnida. Gajin kan jumlah. Benar. Jumlahnya itu lebih banyak daripada orang yang punya agama. Jungyorel Gajin Saram, artinya orang yang punya agama. Boda daripada Manda itu banyak. Jadi dia mengatakan orang yang tidak punya agama itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang punya agama. Benar apa salah? Jawabannya adalah Benar. betul ya. Oke, benar. Nomor 4 sudah dipastikan salah. Naiga Joken Sarami Shinang Jasin Gyoga Domanumida. Orang yang umurnya itu lebih muda cenderung lebih banyak memiliki iman katanya. Singang Gajin itu maknanya adalah iman atau kepercayaan, seperti itu. Salah ya. Tadi kan orang yang lebih tua malah lebih banyak yang punya agama, seperti itu. Jadi jawabannya yang nomor 3 ya Ruben. Sam, Ya. mau tanya nomor 3 Sam. Gimana? Nomor 3. Yang ini? Ya, itu di bab 8 kemarin. Mandal Simide itu nggak bisa Sam. Oh. Bab 8. Mandel Simnida gak bisa ya? Harusnya Mandal Simide. Harusnya Nggak pakai real. Mandel Simide. Oke. Berarti Jongdabun yang mana ini? Nomor 3 saya lebih nyambung. Derel. Oh iya, iya. akan mendengarkan musik. Dari kata deta ya? Iya. Deta jadi derure ya. L kan derel kan akhirannya konsonan. Pakai L goye. Iya bener sih. Iya benar. Harusnya. Oh, oke. Iya, saya baru ngeh ya Ruben. Oke. Harusnya ini dari deta ya. Deta berubah jadi derel, mungkin karena ketemu dengan ini ya. Magel derel dari kata deta. Kata dasarnya kan di sini dari deta ya. Deta, kalau delda itu kan artinya mengangkat. Nah, gitu loh. Kalau yang delda ini itu artinya kalau saya sih sebetulnya kemungkinan ya itu jawabannya itu yang 4, cuman dia typo di bagian A-nya ini loh. Ini kan derel ya. Derel itu berarti diartikan akan mengangkat Juragun. Detak ya bisa sih, bisa diartikan detak juga, cuman kalau saya sih cenderung ke nomor 4, cuman mungkin ini typo di bagian ini. Tapi ya coba nanti lihat di kunci jawaban ya teman-teman. Ya ini yang bukan nomor. Nanti lihat di kunci jawabannya. Kadang ya kayak gitu, ada sih yang salah dalam penulisannya, jadinya ya sementara kita terus di sini dulu aja deh ya. Nomor 3 deh. Nanti kita buktikan ya yang benar yang mana, apakah nomor 3 atau nomor 4 ya. Seperti itu. Ini ada deril. Bisa sih deril juga diartikan mendengar. Tapi kalau dari kata dasarnya deta ya seperti itu. Oke, lanjut ya di bagian listening. Silakan didengarkan. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 여기는 사원입니다. 정답은 3. jawabannya adalah sawon ya. Sawon berarti yang sambon ya. Ini tidak perlu tahu artinya pun teman-teman, yang penting bisa tahu jawabannya yang mana kayak gitu ya. Lanjut nomor 2.
2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 점심 먹고 뭐 할 거예요? 공원에 가서 자전거를 탈 거예요. Oke. Jawaban yang mana? 2. 2번. Bangun gason ya, pergi ke taman lalu bermain sepeda ya, maka jawaban adalah Ibon. 2 ya. Oke, lanjutannya poin nomor 3 dan 4 silakan dengarkan. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 오늘도 바빠요? 1. 네, 일이 많아요. 2. 네, 일을 잘해요. 3. 아니요, 일이 재미있어요. 4. 아니요, 일을 하고 싶어요. Jawabannya yang mana? Ya tanya tuh katanya. Apakah hari ini kamu sibuk? Jawabannya ya. Satu. Jawabannya yang paling tepat adalah ya. Il. Iya betul. Jawabannya yang paling tepat adalah 1 ya Robun. Dia mengatakan katanya ya hari ini pekerjaannya banyak. Seperti itu. Apakah hari ini kamu sibuk? Ya hari ini pekerjaannya banyak. Itu kan bisa mewakili untuk jawabannya ya. Ne irel jalheo ya pekerjaannya bagus, nggak nyambung. Anio tidak, ini jemi isoyo pekerjaannya menyenangkan, kan nggak nyambung juga. Anio irel lagu sipoyo tidak, saya ingin bekerja, itu juga nggak nyambung ya. Lanjut nomor 4 ya Robun. 4번. 일요일마다 어디에 가요? 1. 교회에 가요. 2. 10시에 가요. 3. 버스로 가요. 4. 친구하고 가요. Oke. Tadi kalimat tanyanya apa? Dia menanyakan iryoirmada udiegayo. Setiap hari Minggu Anda pergi kemana? Jawabannya mana? 1. Jawabannya adalah Gyowiegayo, pergi ke gereja ya Robun. Ya. Tadi yang jauh siapa? Mas Leo ini. Iya, Sam. Mas Leo rutinitas ya. Ya. Oke, seperti itu ya Robun. Gyowiegayo, kalau ditanya Odie berarti kan kemana? Jawabannya berupa tempat. Oke. Ada nggak jawaban yang berupa tempat ya? Jawabannya paling tepat adalah 1. Begitu ya. Kemudian nomor 5. Terakhir, dengarkan. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 주말에 뭐 할 거예요? 1. 기숙사에서 자고 있어요. 2. PC방에서 게임을 했어요. 3. 반장님도 주말 잘 보내세요. 4. 친구하고 영화 보러 갈 거예요. Jawaban yang mana ya Robun? Dua. Ya, jawabannya adalah yang poin nomor 4 ini. Tadi kan ditanya, pada akhir pekan Anda akan melakukan apa? Kalau ada kata-katanya hal goyeyo dalam kalimat tanya,
maka jawabannya nanti akhirannya berupa hal goyeyo lagi. Tipsnya kayak gitu ya. Jumare mo hal goyeyo. Apa yang akan Anda lakukan pada akhir pekan? Kan akhirannya hal goyeyo. Jawabannya dipastikan ada hal goyeyonya juga. Ada al goyeyonya, sorry ya. Jadi ada tata bahasanya. Seperti itu ya, Rubun. Nah, ini kan yang paling tepat yang mana ya? Nomor 4 ada al goyeyonya. Yang lainnya kan nggak ada. Itu yang ciri-ciri 1. Terus kalau ditanya mau hal goyo, mau melakukan apa ya? Berarti jawabannya berupa aktivitas. Begitu ya. Cingguago yong ware puro hal goyo akan pergi bersama menonton ya. Berarti untuk menonton, sorry ya. Akan pergi untuk menonton film bersama dengan teman. Begitu ya untuk penjelasan bab 13. Besok kita lanjutkan di bab 14 ya. Oke? Saya coba matikan rekam layarnya dulu.